Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Diinformasikan kepada semua teman-teman yang sudah lulus PBG tahun 2023. Nah, di sini teman-teman yang perlu dipersiapkan adalah melaporkan diri ya. Melaporkan diri untuk kesiapan untuk melaksanakan tugasnya di dalam PBG. Jadi yang perlu dipersiapkan diantaranya di sini teman-teman ya, ada biodata diri ya, biodata diri mahasiswa ya, seperti ini formatnya. Ini formatnya untuk biodata. Kemudian ada surat pernyataan ya, surat pernyataan diantaranya di sini untuk teman-teman untuk pernyataan. Nanti di sini untuk menyetujui ketika teman-teman orang tuanya sudah meninggal, kita diganti ya, wali atau suami atau istri ya, bisa diganti. Kemudian setelah itu teman-teman dipersiapkan juga surat pernyataan izin kepala ya, izin kepala. Di sini formatnya seperti ini ya. Kemudian untuk pernyataan yang lain seperti fakta integritas ya, ini formatnya seperti ini. Untuk tanggal pelaporan adalah tanggal 3 ya sampai tanggal 5 Mei ya, jangan sampai kelewatan. Dan di sini fakta integritasnya ketika teman-teman sudah bisa dicetak, bagi yang belum mencetak tinggal tunggu antrian ya untuk mencetak fakta integritas. Nah, ini pengalaman 2022 ya kemarin. Dan ini dengan ini saya menyatakan ya bahwa saya sanggup untuk ditempatkan di LPTK mana saja dan sanggup untuk mengikuti seluruh program pelaksanaan PBG dalam sampai akhir ya, awal sampai akhir. Apabila di kemudian hari saya mengundurkan diri dari proses PBG, saya sanggup untuk mengembalikan uang negara yang telah diterima untuk membiayai PBG dan diberi sanksi berupa penundaan ya, di sini diperhatikan. Selain ini teman-teman juga dipersiapkan juga, di antara ada surat izin sehat, kemudian SKJK, kemudian NPWP ya. Di sini persyaratannya. Jadi pengalaman untuk 2022 ya kemarin. Kemudian di sini saya membahas bagaimana cara untuk mempermudah. Kita start di sini terlebih dahulu, ada 10 modul ya di PBG. Kita start terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar, di sini buka ya. Kemudian di sini ada beberapa banyak ya untuk di modul 1, di KB 1, kemudian di template PBL nya. Nah, di sini itu dulu di Risuma, kemudian di LK Risuma pendalaman, kemudian di Jual K Risuma. Kita buka satu ya, di KB 1. Di sini ada kontrak ya, ada kontrak kerja di KB 1. Kita buka untuk kontrak kerja seperti ini contohnya ya teman. Ini pengalaman yang saya sudah pernah ya kemarin 2022. Jadi
kontrak kuliah pembelajaran daring pendalaman materi PPG Jalbab tahun 2022. Jadi kontrak kuliah ya, ini kontrak kuliah terlebih dahulu. Jadi di sini sudah materi kegiatan, kemudian kelas, dosen pengampu ya, di sini sudah lengkap. Kemudian tujuan pembelajaran, jadi menguatkan, menugaskan materi bidang keahlian. Kemudian di sini ada kegiatan pendalaman materi ya. Jadi hari pertama di sini sudah ditentukan oleh dosen pengampu. Ya, ini hanya contoh saja. Di 06 sampai 00 sampai 12 kita untuk mengerjakan pretest ya, modul. Kemudian yang kedua membaca kontrak. Yang ketiga membaca, menelaah dan meresume modul KB1 dan KB2 ya. Kemudian di 09 sampai 00 sampai 10.00 kita untuk membuat video konferensi ya, orientasi modul dan penyamaan persepsi. Di waktu yang sama 12.00 sampai 13.00 kita batas akhir mengunggah resume ya di LSM KB1 dan KB2. Dilanjut di jadwal ya. Kemudian di jam 13.00 sampai 15.00 kita mengerjakan analisis bahan ajar video ya, jurnal, artikel, dan mendiskusikan secara kritis SKB dan KB1 dan KB2. Di jam yang sama 15.00 sampai 17.00 adalah belajar mandiri ya. Kemudian mengerjakan tes formatif per KB ya, sampai 1-2. Di 19.00 sampai 22.00 adalah melihat hasil pretest dan review secara mandiri. Nah, di sini hari pertama ya. Kemudian di hari kedua kita membaca, menelaah ya. Kemudian sampai akhir di sini baca-baca teman-teman. Kemudian hari ketiga ya, mengerjakan tugas analisis. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan ya di PPG ya tahun 22 pengalaman ya, yang sudah saya pengalaman. Jadi sini adalah komponen bobot penilaian tugas rumah 30, kemudian diskusi 20, tes formatif 10, tes akhir modul 40, jadi 100 ke semua. Jadi Ponorogo 24 Mei ya kemarin. Jadi selamat untuk berjuang ya. Kemudian setelah itu teman-teman di modul kontrak kerja, kemudian di semua pendalaman materi kita di sini ya adalah seperti ini ya. Kontrak pendalaman materi ya, lembar kerja adalah di sini akidah lag ya. Materi pendalaman akidah lag adalah mempunyai judul hakikat Islam dan iman kepada Allah. Di kegiatan belajar 1 sampai 1, 2, 3, 4 ya. Refleksinya di sini konsep ya, beberapa istilah dan definisi. Nah, di sini respon jawaban kita masukkan semua. Kemudian yang kedua daftar pada KB yang sulit dipahami. Di sini kemudian daftar yang sering mengalami miskonsepsi ya dalam pembelajaran. Nah, di sini di pendalaman materi ya. Kemudian setelah itu teman-teman yang sudah pernah mengikuti di sini KB1 ya. Kemudian di KB2 adalah di LK semua pendalaman juga. Di sini referensinya iman kepada malaikat dan hari akhir ya.
di judulnya, iman kepada malaikat dan hari akhir. Kemudian butir refleksinya, kita konsep beberapa istilah dan definisi di KB ya. Kemudian yang kedua, daftar materi pada KB. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajarannya. Di sini di KB 2, iman kepada malaikatnya. Kemudian di modul 3, di kabis 3, di sini saya mempunyai revisi ya. Di KB-nya, di sini KB-nya di KB 3 tentang semua pendalaman materi. Nah, di sini akidah dan rukun iman. Di sini butir refleksinya sama ya, cuma di sini respon jawabannya yang beda. Nah, kita kembali lagi untuk yang ketiga ya. Untuk bahan ajar kita di sini ada beberapa bahan ajar. Nah, di sini yang saya revisi ya. Di sini merevisi ya. Ini yang asli. Nah, di sini akidah dan rukun iman ya. Kegiatan belajar KB 3 hakikatnya. Di hakikat iman kepada kitab dan Rasulullah. Ini adalah pendalaman materi yang di KB 3-nya. Jadi di sini butirnya sama ya, tapi di sini bedanya jadi pendalaman materi 3 ya, di KB 3 hakikat dan rukun iman ini yang sudah direvisi. Kemudian di pertemuan selanjutnya KB 4-nya adalah di sini revisi juga iman ya, hakikat, akidah dan rukun iman. KB 4 hakikat kepada qada dan qadar. Jadi butir-butir yang perlu dipersiapkan adalah konsep beberapa istilah, kemudian respon dan jawabannya. Nah, ini makna qadar secara bahasa. Qadar berarti, nah di sini dijelaskan. Kemudian di sini sudah ada butirnya konsep beberapa istilah dan definisi ya. Nah, definisi saja. Kemudian di sini di bawah ada yang namanya daftar materi ya, mengidentifikasi dalil kepada qada dan qadar ya, seperti itu ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya, nah di sini tugasnya adalah menganalisis seperti di kontrak perkuliahan. Di analisisnya template ya, problem based learningnya. Di sini template untuk problem based learning di perkuliahan sudah ditentukan di kontrak kuliah. Ada yang namanya masalah pentingnya akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian di sini komponen adalah identifikasi masalah berbasis masalah yang ditemukan di lapangan. Deskripsinya yang pertama itu maraknya orang yang masih percaya dukun ya. Yang kedua, apakah semua dukun sama dalam pandangan Islam? Kemudian yang ketiga, pandangan Islam terhadap orang-orang yang masih percaya dukun. Nah, di sini adalah template untuk problem ya, basic learningnya. Ini adalah mulai menganalisis. Kemudian yang kedua, penyebab masalah dianalisis, apa saja yang menjadi akar masalah menjadi pilihan masalah. Kemudian di sini deskripsinya lemahnya akidah dalam diri seseorang sehingga dalam menyelesaikan persoalan kehidupan mendatangi dukun. Kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan seseorang tentang dukun dalam perspektif Islam. Nah, kemudian yang ketiga, tingkat kualitas akidah. Nah, di sini ada solusi ya di komponen. Kemudian solusinya dikaitkan dengan teori dalil yang relevan.
Kemudian sesuaikan dengan langkah prosedur yang sesuai dengan masalah. Nah, di sini di solusi ya. Kemudian pengertian akidah Islam. Ya, di sini pengertiannya kita dijabar. Di bawah ini sudah mulai menganalisis ya. Kemudian pengertian rukun ya, dijelaskan juga. Kemudian pandangan Islam terhadap dukun yang percaya dukun. Nah, di sini sudah mulai menganalisis. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah tidak ada. Di sini pandangan Islam terhadap dukun ya. Kemudian di sini sudah menganalisis. Kemudian sedikit untuk problemnya. Kita tunggu sebentar ya. Ini akidah pentingnya di sini akidah Islam dalam kehidupan sehari. Ya, ini sama juga. Nah, seperti itu ya. Untuk di kabis 1. Kemudian templatenya di BBL. Kita tunggu sebentar ya. Ini adalah template untuk problem sharingnya. Nah, seperti ini adalah kemurnian kitab Al-Quran dengan kitab yang lain. Nah, di sini template untuk problem sharingnya di dalam akidah dan hukum iman ya. Kemudian komponen identifikasi masalah berbasis yang ditemukan di lapangan. Nah, di sini komponennya. Jadi kitab ini merupakan ya salah satu kitab Allah yang wajib kita imani. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran adalah satu-satunya kitab Al-Quran yang dijamin kemurniannya. Seperti ini ya. Untuk yang kedua di problem basisnya akidah dan hukum iman ya, itu. Kemudian di templatenya untuk ini template ya, di templatenya BBL oke ya. Kemudian di LK semua sama yang tadi. Kemudian pendalaman materi sama. Di sini yang sudah dibuat oleh dosennya kemarin ya, ada jurnal yang sudah didaftarkan di ya tadi itu jurnal. Nah, ini jurnalnya pesan moral kiamat perspektif. Nah, sini adalah jurnalnya. Kemudian sama ya, jurnal 2 1 di kabis 1 ini sama ya. Itu adalah caranya teman-teman untuk membuat modul di tahapan 1 ya, atau di modul 1. Nah, di sini saya sudah pengalamannya di tahun kemarin, jadi yang sama materinya kita bisa nyambung ya di materi yang sama. Mudah-mudahan dengan adanya tutorial ini bisa terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.